Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Dan kasih hikmat yang daripada Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nah, renungan buat kita hari ini, Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 1 ayat 3, dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sekali lagi dibacakan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, hidup di dalam terang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Sang Pencipta adalah Tuhan yang bijaksana, yang berpikir dengan hikmat ilahi, baik sebelum maupun sesudah penciptaan. Kegelapan adalah gambaran kekacauan dan biasanya diasosiasikan dengan dosa. Di sisi lain, cahaya menciptakan gambaran situasi yang baik. Ketika Tuhan mengambil inisiatif untuk menciptakan terang, Dia menunjukkan bahwa Dia mempunyai kuasa untuk menghilangkan kegelapan dan dosa. Hanya dengan melenyapkan dosa dan kegelapan, Tuhan dapat memulai pekerjaan besarnya di dunia. Tuhan hanya bekerja dalam terang. Pencipta yang bijaksana ini terus-menerus mengevaluasi semua pekerjaan yang dilakukannya dan sampai pada kesimpulan bahwa terang itu begitu baik sehingga harus dipisahkan dari kegelapan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan ingin mengatakan bahwa kegelapan dan terang tidak bisa hidup berdampingan. Namun selalu ada dua sisi dalam kehidupan, yaitu kegelapan dan terang. Ketika Tuhan memerintahkan jadilah terang dalam peristiwa penciptaan dan terang itu ada, hal ini menunjukkan kuasa penciptaan Tuhan dan kendali mutlak atas ciptaannya. Cahaya luar yang Tuhan ciptakan pada hari pertama adalah contoh indah tentang apa yang Tuhan lakukan untuk menghadirkan cahaya itu ke dalam kehidupan manusia. Tuhan yang menciptakan cahaya pada awal penciptaan adalah Tuhan yang sama yang membawa cahaya ke dalam kehidupan manusia saat ini. Sebatang lilin lebih berharga dalam kegelapan daripada segenggam berlian. Walaupun hidup kita gelap karena dosa, keselamatan dari terang lebih berharga dari kehidupan itu sendiri. Dan sebagai anak Tuhan, kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang menakjubkan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjauhlah dari kegelapan dan hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas pengajaran-Mu di hari ini bahwa Tuhan yang menciptakan terang pada awal penciptaan, Tuhan juga yang membawa terang ke dalam kehidupan manusia. Manusia sangat membutuhkan terang untuk menerangi kegelapan, yaitu supaya manusia mampu menanggalkan dosa dan supaya hidup kami benar
dan kami mampu melakukan kebaikan dan keadilan dan kekudusan Allah. Yesus Kristus adalah terang dunia. Dialah terang yang sesungguhnya. Setiap orang mengikut Dia, maka ia hidup di dalam terang. Ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Oleh karena itu, Tuhan tolong kami untuk selalu tinggal di dalam Yesus Kristus, percaya dan setia mengikut Dia. Dan biarlah kami senantiasa meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi alat-Mu untuk menerangi dunia ini, yaitu lewat perbuatan-perbuatan baik, sehingga banyak orang yang belum percaya boleh melihat dan menikmati terang Kristus di dalam diri orang percaya, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi semua para pendengar renungan di pagi ini. Mereka yang sedang di rumah, di pasar, di sekolah, di tempat kerja, atau dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya melimpahi mereka sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera Allah. Kiranya Tuhan berkarya dan berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit, menopang dan menguatkan mereka yang lemah dan yang mengalami berbagai pergumulan. Mudahkan mereka keluar dari berbagai masalah yang mereka hadapi. Dan bukalah pintu pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.